lagi di podcast Cerita Kita. Hari ini ada aku Cindy, aku Jericho, dan kita kedatangan dua bintang tamu spesial kita. Saya Brandon. Dan aku Steven. Kalian bisa follow IG kita dan cek untuk lebih dekatnya. Keren. Hari ini kita bakalan bahas tema tentang game online, yaitu tema yang cukup diminati oleh para pemuda di kalangan usia kita. Ya, mau langsung ke pertanyaan? Kakaknya gimana? Ya, silakan. Oke. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama itu, apa alasan pertama yang membuat kamu tertarik untuk memulai memainkan game online? Dan apa yang menarik dari game online? Kalau untuk saya sih ya yang membuat saya tertarik ke game online itu pertama sih awalnya diajak saudara. Mungkin karena main terus seru juga jadi tertarik. Terus kalau yang menarik dari game itu sih paling mungkin kayak bisa mengisi waktu luang, jadi lebih suka aja main game gitu. Kira-kira itu game apa tuh? Mobile Legends sih. Oh, Mobile Legends. Gimana sama kakak satunya? Kalau dari aku Lanjut, sih, lanjut. mungkin kalau alasan pertama ya pasti diajak ya dari saudara sendiri gitu kan. Diajak dan bisa enaknya tuh bisa main kalau misalnya lagi bosen berdua atau rame-rame gitu. Kalau yang menarik dari game online mungkin untuk pemikiran dalam bermain ya, strategi bermain dan juga untuk gimana cara menanginnya, berkeuntungan gitu, jadi kayak lebih tertarik aja sih. Terus apa aja sih game online yang kalian mainin dan kenapa kalian milih game itu? Kan karena game kan banyak nih. Terus kayak kenapa kalian harus milih game yang itu? Kayaknya sih kalau game online dimainin banyak ya. Berapa contoh yang sering aja sih kayak Mobile Legends ya, terus ada Free Fire, PUBG Mobile ataupun Brawl Stars. Itu biasanya yang 4 game yang sering aku mainin. Kalau Kak Brandon? Ini hampir sama sih, cuman nggak sebanyak itu juga, paling kayak Mobile Legends, Free Fire, sama PUBG aja sih. Oh, terus yang ini ada yang ketiga. Kalau main game itu kan biasanya kita main game online nih, kita ketemu sama orang-orang lain, kita beda pemikiran. Nah, di situ tuh ada nggak sih hambatan atau tantangan tertentu yang dihadapin kalau kita tuh lagi main game online? Terus bagaimana cara kakak berdua ini mengatasinya? Kalau hambatan sih banyak ya, apalagi kalau dari teman setimnya yang beda pikiran, jadi kan mesti berpikir lagi buat nyatuin pikirannya itu. Paling sih ya kalau untuk mengatasinya sih lebih percaya kepada satu orang untuk ini ya, untuk jadi kayak mengelit timnya. Kalau Kak Steven? Kalau dari saya sih mungkin kalau dari faktor penghambat tuh mungkin ada dua ya, dari faktor internal dan eksternal ya. Kalau dari internal tadi udah dijelasin oleh Brandon, yang pasti dari teman satu timnya ataupun dari gameplay kita sendiri ya. Kalau bisa eksternal mungkin dari device yang kurang memadai ataupun jaringan yang bisa nge-lag gitu. Kan online jadi ya membutuhkan jaringan yang bagus. Nah, terus kalau misalnya temennya ini beda pikiran nih, biasanya kan kalau misalnya DML, kalau misalnya beda pikiran langsung kayak pada marah-marah. Nah, kakaknya biasanya gimana tuh? Kayak misalnya udah diminta buat, ayo serang lordnya, terus ternyata yang lain malah tetap serang turretnya. Kakaknya gimana reaksinya? Marah ikut apa enggak? Ada sih mungkin emosi Iya. ya. Cuma biasa kalau gitu tuh kita kan biasa main berame-rame ya, bisa kalau paling dikit pun berdua gitu kan. Jadi kita mungkin tetap fokus kita berdua aja sih, yang biasanya yang lain udah kalau misalnya dia emang nggak mau buat kerjasama bisa di blok chatnya gitu. Terus yang keempat itu ada nggak sih dampak negatif atau positif kalau kita tuh lagi main game? Kayak kan tadi dibilang bisa ngisi waktu luang, tapi mungkin juga kan kita bisa keterusan gitu kan. Jadi ada nggak sih dampak negatifnya? Kalau untuk dampak negatif sih pasti ada. Mungkin contohnya itu kayak membuat kita kecanduan bermain game, terus lebih menghabiskan waktu untuk bermain game daripada untuk hal-hal yang mungkin lebih Baik lah penting ya. lagi. Terus juga ya mungkin bisa merusak mata juga. Kalau Kak Steven? Kalau dampak positifnya mungkin yang pasti
bisa dapet penghasilan ya kalau misalnya udah menekunkan gitu kan, bisa entah dari kita ngasilin dari kita buat video, buat konten, ataupun bisa dari joki mungkin ya. Jadi kan banyak kemungkinan gitu buat dapet keuntungan, dan juga untuk mengisi waktu luang juga dan menghibur sih ya kalau misalnya lagi stres gitu kan gitu. Oh, tapi kalau dari dua dampak yang tadi kakak berdua jelasin ini, ada nggak yang apa namanya berpengaruh gitu ke hidup kakak setelah main game itu? Ada sih. Apa contohnya? Kayak mata. Jadi Oh mata, oh ya kacamata. Oh iya, nggak lihat. Kalau yang positif tadi menghasilkan duit mungkin udah Pernah sih dari Atau joki. pernah kakaknya coba dari joki. joki, Terus ada ini lomba apa enggak? lomba juga pernah menang. Kira-kira lomba apa tuh? Lomba yang satu kota atau cuman Antar gitu-gitu? sekolah. Antar sekolah. Oh, antar sekolah. Oh, kita berdua pernah Mobile Legend ya. Iya. Pernah juga PUBG. Oke. Terus kira-kira kakak berdua itu udah main game online berapa lama? Terus kayak selama itu kalian main game, apa aja sih yang kalian rasain? Kalau untuk berapa lama sih udah lama banget. Yang dirasain sih mungkin bisa jadi yang tadi kayak dampak positifnya itu kayak mengisi waktu luang, mencurahkan kreativitas kita di game, terus juga bisa melatih kepemimpinan juga untuk jadi leader. Kalau Kak Steven? Sama sih ya, kalau misalnya dampak kalau misalnya apa yang kita rasakan ya, kita udah main dari SD, kalau saya ya dari SD main, dan 5 mungkin tahun ada? lebih kayak gitu. Mungkin kayak mengalami banyak perasaan ya, kayak perasaan sedih, perasaan kecewa karena kalah entah atau apa gitu, perasaan senang juga pernah, terus perasaan stres karena mungkin dia kalah mulu gitu kan. Jadi kita kayak merasakan banyak hal juga dan jadiin pelajaran aja sih. Kalau misalnya kayak gitu kan, misalnya kita kayak lustrik nih, terus kayak kalah terus itu pernah nggak kakak pas lagi kalah terus kayak ngerasa capek, akhirnya apa yang harus dilakuin jadi nggak terlaksana gitu karena capek, udah keburu capek duluan karena kalah terus. Pernah sih, kayak udah kalah terus jadi males ngapa-ngapain, jadi tidur aja gitu. Oh, tapi kalau kayak begitu emang nggak dimarahin gitu sama orang tua atau gimana gitu? Disita HP mungkin? Enggak sih. Oh, nggak pernah. Kemarin kayak pernah ditegur doang gitu paling. Oh, tapi kalau tadi kan kakak bilang berdua udah pernah ikut lomba ya, itu disupport atau nggak sama orang tua? Disupport. Oh disupport. Oke, kita lanjut ya. Terus yang keenam itu, menurut kalian kapan seseorang dapat dikatakan kecanduan sama game? Kalau kecanduan sih mungkin ya kayak main gak kenal waktu ya. Iya. Apalagi yang sampai subuh mainnya demi game doang, ataupun yang memprioritaskan game di atas semuanya gitu. Mungkin kayak gitu ya kalau kecanduan ya. Jadi kayak setiap hari main game setiap saat gitu. Apa ini? Benar? Karena sampai pakai kacamata gitu jadi bisa dikatakan kecanduan game? Oh enggak. Enggak juga Enggak sih. juga sih. Oh enggak. Ya kalau untuk saya sih, kalau yang orang kecanduan main game tuh kayak menutup diri sih. Jadi dia lebih senang aja buat main game, terus gak bisa lepas dari gamenya juga. Kakaknya pernah nggak sih main game sampai berjam-jam, atau misalnya dari pulang sekolah sampai subuh gitu? Enggak pernah sih. Nggak pernah kalau sampai di pulang sampai subuh sih nggak pernah. Cuma kalau berjam-jam pernah ya gitu. Pernah. Oke. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya itu, gimana sih cara mengatasi menurut kalian biar nggak kecanduan game? Kalau dari aku sih mungkin memprioritaskan yang penting dulu ya. Contoh ya, kewajiban kita sebagai pelajar ya belajar dulu, diprioritaskan dulu. Dan game hanya untuk sampingan aja gitu. Tapi ini enggak, kalau game buat sampingan gitu kan, kan pernah juga lupa waktu nih. Ya. Nah itu pernah nggak lupa waktu terus berdampak ke nilai sekolah? Karena kan kita juga mesti sekolah kan. Kalau dari nilai sih nggak pernah sih, kalau aku nggak pernah. Oh enggak. Kalau aku pernah. Oh pernah coba. Iya. Kayak gimana coba? Ya mungkin kan karena waktu itu masih baru banget tertarik ke game online. Jadi itu lebih banyak ngabisin waktu buat main game.
nyampe ngelupain belajar lah, jadi nilai juga pada anjlok. Hancur Tapi ya. puji Tuhan sekarang udah enggak sih. Terus juga lanjut ya. Terus bagaimana cara kalian membagi waktu antara bermain game dengan kegiatan lain? Kalau aku sih paling membuat jadwal, kayak kita melakukan hal yang lebih penting dulu. Kalau udah melakukan hal penting itu ada waktu luang, boleh mungkin bermain game. Jadi kayak sebagai pengisi waktu luang aja. Tapi kan kalau misalnya kecanduan nih, kita udah bikin jadwal, kita lupa sama jadwal. Itu gimana cara ngatasinnya? Apa cuma ya udahlah biarin, udah lewat, bisa hari esok atau gimana? Paling sih kayaknya gimana ya? Kayak melakukan aktivitas yang udah dilewatin itunya aja sih. Oh. Jadwalnya. Kayak udahlah gitu ya. Iya. Kalau kasih tuh Masalah gitu sih sama ya kan buat jadwal ya. Misalnya lupa jadwal mungkin kayak stop dulu main gitu, misalnya kelebihan ya stop dulu main, lakuin jadwal yang lain gitu yang selagi masih bisa gitu. ya lanjut sih. Oke. Kan kayak sekarang itu rata-rata para remaja kan kayak main game berjam-jam. Nah, terutama kayak Mobile Legends kan ada ranknya. Kayak pada ngebut banget nih buat sampai mythic. Nah, kalau misalnya dari kalian berdua ada nggak sih tips biar ke mythicnya lebih cepat atau misalnya lewat joki dari kalian? Bisa sih, bisa. Cuma kalau misalnya pengen lebih cepet sih biasa dari kita sendiri, kalau kita mau coba sendiri ya mungkin party ya, berlima gitu jadi mainnya. Kalau kita juga mainnya berlima misalnya. Biar satu pikiran juga Iya, ya. gampang dapat chemistry juga gitu. Aku juga mau nanya nih, kalian kan disupport nih sama orang tua ya. Terus sampai disupport, jadi kan udah dibebasin lah intinya ya main game kan. Nah tapi kalian tuh sebenarnya pede nggak sih kalau main game itu bakal sukses? Kalian main game itu bakal sukses buat kedepannya? Apa enggak? Kalau menurut aku sih bisa aja ya kalau kita mau tekunin, cuma tetap jangan lupa buat sama kehidupan sendiri ya. Kalau misalnya orang-orang yang kecanduan mungkin kayak lebih cenderung introvert ya jadinya. Oh, iya, iya. Kayak menutup diri gitu. Jangan sampai kayak gitu aja sih paling. Kalau Kak Brandon? Ya sama sih, sama aja kayak dia. Jadi kalau kita itu ya sih paling kayak sama kayak Steven. Nah, tadi kan Kak Steven itu ada bilang menghasilkan uang dari joki. Nah, kalau misalnya nih teman-teman kita yang lagi nonton ada berniat mau joki ke Kak Steven, kira-kira berapa sih buat joki itu? Tarifnya. Tergantung rank ya, per bintangnya atau per poinnya berapa gitu. Jadi ada ketentuannya. Kalau misalnya mau cek tanya aja ya, bisa chat gitu ya. Lewat DM IG tadi ya. Ya. Oke. Tapi ini nggak sih, Kak berdua ini pernah nggak? Kan udah main game dari lama nih. Pernah nggak sih ngerasa bosen? Kayak tiap hari tuh cuma ngeliatin hero-hero ini, game ini terus. Lewat trennya juga cuma 3 lane itu doang kan. Pernah nggak bosen? Sering sih. Sering Kayak bahkan kayak pernah dihapus dulu sementara ganti Oh. game. Jadi kalau misalnya udah gak bosan ya main lagi gitu. Jadi kayak cari pelarian lah. Jadi kayak misalnya bosan sama satu game ini, kita ke game lain dulu. Kalau Sampai game kangen lain gitu ya. Cari pelampiasan. game yang udah bosan baru balik lagi. Lanjut. Oh, ya udah. Tapi kalau masalah game online nih, menurut kakak tuh ya, game online ini tuh sebenarnya bisa nggak sih ngerusak masa depan atau mungkin memperbaiki masa depan juga lewat game online? Dari mungkin kayak tadi bisa menemukan rasa kepemimpinan, leadership atau gimana gitu? Ada dua kemungkinan sih yang bisa terjadi ya, antara masa depan rusak ataupun masa depan bagus gitu. Jadi kayak bisa sama-sama bisa membuat dua-duanya Tergantung. kita sendiri. Kalau itu kayak gimana contoh gitu? Kalau yang contoh yang merusak? Rusak sih ya kayak tadi dampak negatif, kita kayak sampai lupa waktu, kita sampai nggak fokusin buat belajar, kayak jadi nilai turun gitu, kayak itu udah nggak bagus banget gitu loh. Jadi jangan sampai aja kalau bisa mau main game ya jangan sampai kayak gitu aja gitu sih. Kalau Kak Steven? Kak Kak Brandon. Brandon. Salah. Nggak apa, sorry. Kalau contoh yang merusak masa depan sih, ya jangan sampai kita percaya game tapi ya percaya game bahwa bisa memperbaiki masa depan kita, tapi kita juga nggak percaya ke pembelajaran kita, ke sekolah gitu. Jadi tetap fokus utama itu ke sekolah,
game itu sampingan. Oh, tapi kan tadi kakak bilang harus fokus ke sekolah kan. Cuma tadi orang tua kakak itu support kan. Iya. Nah, support. Tapi sebenarnya tuh apa sih motivasi orang tua kalian berdua nih sampai mau support? Biasanya kan kalau orang-orang tua anak-anak lain lihat anaknya main game kan kayak takut ngerusak masa depan gitu. Jadi apa sih motivasi orang tua kalian berdua yang bikin mau support kalian gitu? Mungkin kayak karena udah pernah dapat duit kali ya, jadi kayak orang tua ya udahlah nggak apa kalau misalnya mau coba lagi gitu. Jadi udah ngerasa pede lah ya, sukses nih di game anak gua gitu. Iya. Nah, kalian kan sebagai player Mobile Legends nih. Ya pasti kalian tahu berita yang akhir-akhir ini tentang Mobile Legends dan orang-orangnya. Iya. Nah, menurut kalian itu tuh tanggapannya gimana sih dengan orang-orang yang kayak gitu? Yang dari orang-orang kayak gimana tuh? Kayak atau pemain-pemain yang udah Pemain-pemain Toxic gitu? yang Oh, yang toxic. agak Oh, iya. toxic. Oh iya. Kalau misalnya gitu sih mungkin ya jangan jadi contohnya sih. Iya. Iya. Karena rata-rata orang gitu tuh kurang baik ya, dan juga biasanya player-player epic. Emang rank ngaruh ya, ngaruh ke hati tuh? Rank ngaruh. Kalau misalnya player mungkin ngaruh ya kalau orang ya. Oh, ngaruh. Semakin tinggi semakin baik atau semakin tinggi semakin toxic? Biasa sih semakin tinggi semakin baik ya. Kalau misalnya udah gitu udah ngerti permainan, jadi kayak dapat aja kerjasama walaupun beda orang gitu, bukan satu tim. Tapi kalau saya mau nanya nih, menurut kakak berdua nih, sebenarnya sekolah kita itu support gak buat game online ke depannya? Buat tentang game online kayak ikuti lomba-lomba atau gimana? Harusnya sih support Pendapat ya. Oh, jadi gue udah pernah coba dan disupport juga, jadi nggak apa gitu. Kalau dari kita sih nggak apa-apa ya. Waktu di support itu menang? Menang. Oh, menang. Jadi sekolah tambah percaya mungkin ya? Iya, Mungkin. mungkin. Ya, lanjut. Oh, gede. Terus juga ini enggak, menurut kakak tuh ya, game online tuh kedepannya tuh bakal terus ada atau mungkin orang-orang tuh mulai bosan sama game, terus dia bakal mencari pelayan baru dan akan ditemukan hal baru? Mungkin sih kayaknya untuk game online bakal berkembang juga Oh, bakal ke depannya. tambah banyak gitu ya? Iya, kemungkinan. Soalnya kan mengikuti dari perkembangan teknologi juga semakin pesat lagi. Terutama juga karena faktor orang-orang kecanduan, jadi Iya. dia ada game baru langsung coba, ada game baru coba, jadi mungkin tambah berkembang ya. Tapi sebenarnya juga game online tuh sebenarnya bisa merusak ini nggak sih, merusak apa namanya, Generasi yang bakalan datang. nah iya itu kayak banyak bocil-bocil kan main ML, nanti player-player toksik kan kayak yang dibilang, Iya. nanti dia ngikutin jadi malah merusak. Kalau merusak sih kemungkinan bisa ya, tapi bisa juga diatur oleh, kan masih kecil mungkin bisa diatur sama keluarga ya. Iya. Jadi kayak keluarga juga yang beberapa bolehin tapi kayak dibatasin gitu. Mungkin lebih baik kayak gitu aja sih. Kalau Kak Brandon? Sama sih paling ngebatasin anak-anak untuk bermain gadget sih. Oh. Nah, kalian nih kan main game nih. Kalau misalnya ada game baru, game online baru nih yang baru rilis, kalian bakalan langsung main game itu pas lagi booming-boomingnya atau nunggu udah redup dulu baru kalian coba main game-nya? Kalau untuk baru rilis itu sih paling nggak langsung nyoba sih, paling nunggu kayak mempelajari dulu game itu ngapain, tentang apa, baru mungkin kalau menarik dicoba. Kalau pasti Sama sih kayak kalau lihat dulu cara mainnya gimana. Kalau misalnya menarik ya coba dulu aja gitu. Walaupun kalau aku sih mau lagi booming ataupun enggak sama aja, asalkan menarik aku bakal mainin gitu. Tapi ini nggak, kalian kan main game nih sampai ikut lomba, pernah nggak sih dapat teman gitu yang sampai sekarang itu misalnya akrab itu karena game, dari game gitu, jadi teman online ketemu dari game? Teman online ada sih. Ada, kayak gimana? Ceritain dong, jadi ketemu itu gimana Iya. gitu? Kalau teman online dari game sih pernah dapet dari luar negeri juga. Oh, cewek cowok? Cewek. Wis. dari negara mana tuh? Dari Singapura. Oh, Lagi Singapura. main ketemu nih dia, jadi kayak ketemu di game kan, jadi kayak temenan di game doang, jadi sebatas buat main gitu. Tapi ini ngerti gitu bahasanya, dia ngechat apa, jadi kita bahasa apa gimana? Bahasa Inggris. Oh, pakai bahasa Inggris. Iya, Kebetulan bisa gitu. bisa. Oh, kalau Kak Brandon? Pernah sih punya teman dari game online. Waktu itu sih kayak lagi main terus ketemu, jadi terus juga dia kan on mic juga,
jadi ngobrol-ngobrol, terus jadi dekat juga, minta nomor WA, jadi Oh, sering main bareng juga. oh bener. Tapi gini, kan kakak pernah ikut lomba. Pernah nggak ikut tour offline? Offline Yang lomba offline atau online? dua-duanya pernah sih. Dua-duanya Kalau pernah. offline mungkin dari yang dari sekolah ya. Yang dari sekolah. Yang waktu yang dari sekolah itu pernah nggak sih kayak jadi ujung-ujungnya tuh panas gitu, ribut. Jadi saling ngata-ngatain atau gimana gitu, pasti pernah. Enggak sih, kalau Oh, sama nggak tim sendiri nggak pernah sih. Dan Sama tim musuh gitu. Jadi kan kita tour offline hadapan kan. Itu pernah sampai ribut gak? kalau itu enggak, tapi sih kesel enggak. kesel ya kan. Ya, kadang suka ada teriak-teriak aja sih. Taunting gitu. Iya. Terus juga kakak berdua ini dari tour offline gitu, tour online itu merasa nggak sih jadi lebih pede di hidup gitu, jadi lebih merasa terkenal gitu, merasa nggak? Kalau percaya diri sih pasti nambah. Tapi Kenapa? kalau merasa terkenal sih kayak enggak juga. Oh enggak. Iya sih. Karena kenapa bisa pede, kan kita main game nih, main game itu di online, orang-orang juga belum tentu tahu kan kalau yang main game itu kita, jadi kenapa bisa pede? Kayak bisa ikut turnamen tuh biasa sih, kalau dari aku sih pede ya kalau aku ya. Kalau kayak ketemu banyak orang gitu, main sama orang lain gitu. Jadi merasa lebih pede aja gitu. Merasa lebih pedenya dalam artian gimana nih? Dan berarti kayak misalnya kayak kita mau turnamen lagi, kayak kita jadi tahu peraturan-peraturan, jadi kayak kita nggak perlu Oh, malu udah buat- nyetel lah ya. Iya, jadi kita nggak perlu malu-malu buat tanya lagi gitu. Tapi dari game Mobile Legend, PUBG Mobile, Free Fire gitu, kakak pernah nggak sih jadi dari game itu diajakin buat jadi judi? Oh, kalau gitu sih enggak sih. Oh enggak, kayak taruhan gitu, jadi siapa yang kalah dia bayar. Enggak sih, enggak pernah. Oh enggak pernah. Tapi kalau diajak mau? Enggak. Enggak Oh, sih, enggak. kecuali turnamen sih, paling turnamen. Turnamen kan bukan kali ya kalau turnamen. Kalau turnamen mah enggak kan? Paling itu turnamen. Kalau misalnya habis turnamen nih, kan kalau misalnya turnamen itu nggak akan selalu menang ya, Iya. pasti kalah. Nah kalau kalah itu merasa pernah kayak nggak pede lagi nggak sih buat ikut per turnamen? Kalau nggak pede sih nggak pernah, cuma bakal kayak down jadi ya sih. Kayak Kecewa. Iya udah kecewa dan malas main jadi hitungannya sih. Nah, cara kakak bangkit dari males main itu gimana, jadi down gitu, main kalah kan? Nah. Cari motivasi atau gimana gitu? Ya belajar dari kesalahan lagi, terus kayak evaluasi lagi kita di game tadi itu, misalnya ngelakuin kesalahan apa aja nyampe bisa kalah, paling itu sih. Jadi kalau udah tahu kita salah di mana, kita bisa perbaiki, terus jadi pede lagi buat kedepannya. Kakak berdua tuh punya tim apa setiap ikut turnamen itu timnya diacak? Ada tim. Ada tim. Oh ada tim. Terus dari kakak berdua ini main game online nih, pernah nggak sih tapi dikata-katain gitu? Jadi kakak tuh berdua nggak bisa apa-apa, cuma nggak bisa di game gitu, pernah? Karena sudah katanya Pernah. Dikatain gimana? kayak kitanya kayak apa ya? Mungkin kayak poke gitu ya. Iya. Poke itu biasa sebutan buat anak-anak ML ya. Iya. Poke itu kayak poin kecil. Jadi kayak lu mau mainnya poke gitu. Oh, Istilah gitu lah. istilah. Kalau misalnya kalian kan udah gituin nih, kalian bakalan kayak menggebu-gebu buat nunjukin kalau sebenarnya kalian nih bisa Jago. buat gak jadi poke lagi nih, bisa ngehasilin poin yang lebih gede dari orang yang ngatain, atau malah kayak ya udahlah biarin aja, orang cuman asal ngomong kali. Aku sih nggak sampai menggebu-gebu, tapi kayak mainnya perlahan aja gitu, kayak perlahan tapi pasti gitu. Kalau Kak Bremen? Sama sih, paling kayak lebih menunjukkan lagi aja kalau aku misalnya lebih bisa daripada dia. Oke, kakak pernah nggak nih main game nih, terus ada cewek yang suka karena skill game kakak berdua itu jago, ada nggak? Enggak sih. Oh nggak ada. Iya. Waktu itu pernah juara kan ya? Iya. Juara itu nggak ada yang suka gitu kayak confess. Enggak sih. Oh nggak ada. Tapi kakak jadi lebih pedean nggak? Enggak sih. Enggak, kok kepedean enggak sih. Oh enggak. Penuh dia mah. Oh enggak. Penuh ada. Enggak ada. Oh nggak mau dibuka, nggak mau Nggak dibuka. mau dibuka. Jangan. Eh, kalau misalnya seandainya nih kalian dapat pasangan yang nggak support kalian waktu kalian lagi main game, misalnya kayak kalian lagi main game nih, terus kayak dicetin, kok kamu main game terus sih, bla 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 bla.
Terus kayak yang kalian lakuin gimana? Kalian bakalan kayak diemin atau matiin game kalian terus lanjut ngobrol sama cewek kalian? Kalau misalnya terjadi kayak gitu. Aku ngobrol sama cewek dulu sih. Sama sih paling kayak ya ngobrol sama ceweknya aja dulu. Kalau kayak gitu lagi main rank, gak apa-apa. Kalau gimana nih? Pernah sekali AFK sih, cuma sih pernah sekali sih kalau misalnya AFK disuruh sama dia, pernah. Tapi ngomong-ngomong nih, tim favorit kakak berdua nih apa nih di Mobile Legends? Aku nih, Nah, kalau aku EVOS. Kenapa tuh bisa suka EVOS? Bukannya akhir-akhir ini tuh dia performanya lagi di bawah lah ya? Ya tetap percaya aja lah bisa bangkit. Oh, setia gitulah. Iya. Terus juga kalau dari game online ini nih, kakak tuh pernah nggak sih dapat motivasi? Jadi kakak tuh dapat motivasi yang bikin kakak tuh kayak pengen lebih fokus ke game online dibanding belajar untuk sukses di masa depan. nggak pernah kepikiran kayak gitu sih, cuma paling ikut turnamen aja gitu buat dapet duit doang, nggak buat terus kayak gitu. Ini nggak sih, ada nggak sih yang pernah minta ajarin gitu main game sampai jadi gimana gitu? Ada pernah, Kayak buka perguruan gitu mungkin? nggak pernah buka tapi kayak paling tanya-tanya doang kayak misalnya. Banyak gitu ya? Ya Ada. mau belajar ilmunya gitu. Nah, kakaknya itu pasti kan udah main game lama, gak mungkin kayak skill gamenya nggak meningkat. Kalau misalnya dari kalian berdua nih, biar kalian skill gamenya meningkat itu kayak latihan sendiri atau nanya yang ke lebih suhu, biar kalian bisa lebih paham lagi tentang gamenya. Dua-duanya sih. Dua-duanya iya. Latihan juga, nanya juga. Jadi kalau nanya doang juga percuma sih. Kalau kita nggak ngelatih Kita juga. tanya habis itu kita coba praktekin gitu. Tapi kakak berdua ini pernah nggak ketemu sama orang-orang yang lebih terkenal gitu yang mungkin udah main di panggung-panggung MPL namanya? Pernah nggak ketemu terus kayak minta foto atau minta ilmunya mungkin? Enggak sih, nggak pernah. Tapi kalau dari skill-skill kakak nih kan udah menang turnamen, itu kan udah main jago. Pernah nggak dikontenin? Pernah dikontenin? Pernah sama yang turnamen ya, sama pemilik turnamen waktu itu pernah. Oh dikontenin rame? Kayaknya buat private sekolah itu doang sih. Oh buat sekolah Cuma doang. antar sekolah gitu. Tapi dari game online ini kakak berdua tuh ini nggak apa ya, kayak nggak dapet nih apa ya, maksudnya kayak dapat kakak tuh lebih perhatian sama game online ini dibanding sama hal-hal sekitar. Enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Kayak maksudnya lebih fokus gitu sama game ini, jadi bener-bener pengennya tuh di game ini terus. Jadi kakak tuh nggak peduli sama hal-hal di sekitar. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Tapi kalau misalnya nih kakak ya semoga enggak sih gagal gitu di game ini, apa langkah yang bakal kakak ambil dari game online kan gagal, apa yang bakal kakak ambil ke depannya? Tetap latihan lagi buat lebih baik lagi yang pelajarin ke sana. Tapi dari kakak berdua nih sebenarnya apa ya, kayak ini enggak dari game online dapat banyak temen dari game online, terus pas kakak nih di support terus kakak kalah di turnamen, kayak teman-teman tuh yang udah datang kecewa, terus jadi kakak pernah nggak gitu? Oh kalau waktu pas turnamen itu nggak, dari anak-anak M ini nggak ada yang datang support gitu? Karena itu lagi pas lagi jam pelajaran sekolah. Iya. Oh jadi disband? Iya. Kalau misalnya disband gitu nih, kalian ngerasa kayak gimana ya, bakalan males gitu gak sih? Kan kayak disband terus kayak udah misalnya besok ulangan tapi kalian harus disband buat turnamen. Nah kalian bakalan tetap latihan belajar buat nanti susulan atau latihan game sama satu hari itu? Aku sih fokusin buat kita ajarin temen dulu sih yang materi yang ketinggalan buat belajar buat ulangan gitu. Kalau kalian Paling kalau buat hari itu kan
ya latihan game. Mungkin kalau untuk selanjutnya hari-hari selanjutnya baru belajar buat susunan. Nah, tapi ada nggak dari game online nih yang kakak temuin itu? Jadi bikin kakak tuh sifat kakak di dunia nyata itu jadi berubah karena game itu. Atau mungkin karakter dari game itu bisa disebutin? Kayak Jadi kakak lihat karakternya itu keren, jadi saya pengen kayak begini nih begitu. Ada nggak? kalau dari karakter sih enggak ya. Ah, Cuma kalau dari game online mungkin jadi lebih emosi. jadi lebih emosi ke bawah gitu. Kalau dari game kan aku kan nggak luapin ke gamenya kan, aku luapin bisa ke kehidupan sekitar kalau emosi sih. Oke, jadi masih ada pertanyaan nggak sih? Udah sekian gitu aja. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang mau main Terkait game online? tentang game online. Ya, atau mau fokus atau kakak suruh stop atau gimana gitu, ada nggak pesan buat teman-teman? Mungkin kalau dari aku sih ya mau main game online sih nggak apa-apa ya, asal jangan sampai lupa waktu aja, dan juga jangan sampai lupa sama keluarga, teman ataupun kehidupan nyata ya gitu lah. Jadi kayak ya udah, kita untuk main game untuk buat luangin waktu gitu aja gitu loh. Kalau misalnya fokus juga jangan lupa sama pembelajaran sekolah aja sih. Kalau aku sih paling kalau buat teman-teman yang mungkin mau ikut lomba-lomba juga, lomba-lomba game, mungkin jangan mudah menyerah, lebih banyak belajar dan sering-sering evaluasi sih. Oke, masih ada pertanyaan Cindy? Sah. Oh udah. Oke, Jadi, jadi sekian kita tutup podcastnya. Terima kasih. Dadah. Ya.